masih menggunakan teknologi mesin ketik. Ya, jadi belum terkomputerisasi. Jadi tidak bisa kita verifikasi seperti layaknya database digital sekarang. Begitu. Jadi satu-satunya panduan adalah ya statement dari UGM. Nah terkait dengan pembelaan dari pihak Jokowi, ya baik masyarakat juga, itu kan selalu mendasarkan bahwa ada dua. Yang pertama, UGM telah menyatakan asli. Yang kedua, bahwa Bareskrim telah menyatakan identik. Tetapi kita sebagai orang terpelajar kan tidak bisa begitu saja menerima pernyataan itu. Karena apa? Karena pengalaman di Indonesia ini, ya kalau kita hanya mendengarkan statement dari rektor, maka tidak ada ya universitas ditutup. Ya sejarahnya pada zaman Pak SBY atau apa itu ada beberapa puluh universitas yang ditutup. Kalau kita hanya mendengarkan statement universitas, maka tidak akan ada terbongkar itu jual beli jasa. Nah, pertanyaannya ini UGM, kenapa tidak? Gitu, ya. Karena apa? Karena ya orang-orang itu kan punya kepentingan, bisa tersandera atau apapun. Nah, jadi kalau kita hanya mendasarkan pernyataan rektor yang meyakini bahwa itu Jokowi lulusan UGM itu sudah selesai, tetapi fakta yang kita dapatkan di lapangan maupun yang ditampilkan di Dirtividum itu berkebalikan dengan statement itu, coba kita memilih percaya statement rektor atau bukti? Kan sudah jelas bukti-buktinya. Ya. Pertama, lembar pengesahan skripsi itu, penguji itu aturan mutlak di UGM. Aturan mutlak. Mungkin kalau universitas lain mungkin nggak tahu saya, tapi kalau UGM itu mutlak. Disitulah validitas dari seorang penguji yang telah menguji dan menyetujui revisi, hasil revisi, bukan hanya ujian, tapi setelah ujian ada lagi, itu berat juga, revisi, dan itu harus tanda tangan dosen penguji, dan itu mutlak. Ketika kami tanyakan tanggal 15 April pertemuan, memang nggak ada. Memang tidak ada. Itulah yang dikatakan sesuai dengan pernyataan Profesor Sofian Effendi bahwa skripsi itu tidak pernah diuji, sesuai dengan pengakuan beberapa profesor kenalannya, bahkan mantan dekan Fakultas Kehutanan UGM. Dan Bapak perlu tahu, di lingkaran UGM itu mereka itu sudah tahu, Pak, ijazah Jokowi palsu, Pak, cuma nggak berani. Nah, kan mereka lihat Profesor Sofian Effendi saja diintimidasi, apalagi kami. Lingkaran UGM ada itu bagian humas membisikkan kepada relagama, udahlah Mas, kita sama-sama tahu ijazah Jokowi palsu, tapi mereka nggak berani menyatakan itu. Ya. Terus yang kedua, transkrip nilai yang ditunjukkan oleh Bareskrim itu kan keterlaluan, bohongnya, biadabnya, barbarnya, brutalnya kepolisian di Indonesia ini. Selalu memanipulasi untuk kepentingan penjilat, penguasa. Di mana peran Komnas HAM di sini? Di mana? Padahal bisa melapor langsung ke polisi, ke presiden. Apa itu? Ini ya tadi ya. Iya, coba Bapak perhatikan, saya bantuin ya. Iya. Ini transkrip nilai yang dinyatakan oleh Bareskrim sebagai transkrip nilainya Joko Widodo. Bapak perhatikan ya. Memang dia sengaja tidak menyatakan secara detail, tapi ini sama sekali tidak lengkap. Nanti saya tunjukkan transkrip nilai asli itu seperti apa. Jadi ini ya, kosong mata kuliah pilihan. Lalu dekan, ini apa nilai-nilai ini tulisan tangan Pak kalau di Zoom ya. Kemudian di sini dekan harusnya tanda tangan, pembantu dekan satu harus tanda tangan, ada cap UGM nggak ada. Nah kemudian berikutnya ini yang asli Pak. Nih, asli. Asli punya Jokowi? Bukan dong. Jokowi nggak punya transkrip nilai, Pak. Berarti kan kalau Bareskrim itu berani menunjukkan transkrip ini, berarti Jokowi nggak punya transkrip nilai lain. Ini transkrip nilai yang sama-sama lulus tahun 85, Pak. Coba perhatikan. Jadi pada masa itu kan belum ada printer ya, semua pakai mesin ketik, diketik dengan rapi. Kemudian yang tadi nggak ada nih, kolom nggak ada nih mata kuliah pilihan. Jokowi nggak pernah mengambil mata kuliah pilihan, artinya dia nggak mungkin lulus.
Di sini mata kuliah pidana jelas. Dekan, pembantu dekan 1, tanda tangan Pak. Ada stempelnya lagi ya. Ya. Nah itu lembar lembar transkrip akademik itu kan mutlak. Saya kira bukan hanya di UGM, di universitas yang baru lahir aja transkrip nilai ya harus ada dekan, pembantu dekan yang menandatangani dan memberikan stempel. Jadi dari dua hal tersebut saja pun sudahlah. Ya, harusnya Komnas HAM menjembatani bagaimana kita ini bisa RDP. Ya, rapat dengar pendapat ke DPR atau langsung bertemu dengan Prabowo Subianto sebagai presiden. Jangan sampai ini penegakan hukum ini berpihak justru kepada penipu, kepada pemalsu ijazah yang dipakai sebagai untuk presiden. Lembaga-lembaga penegakan hukum maupun lembaga-lembaga pengawas seperti Komnas HAM ini berpihak kemana sekarang? Karena ini akan dicatat kok. Ini tidak akan pernah bisa dibungkam lagi. Apalagi akan kami tuliskan buku dan kami hadiahi nanti ke Komnas HAM. Mau dibawa ke RDP, mau dibawa ke Prabowo Subianto. Ini penting Pak, ini bukan masalah jangan sampai nanti setelah 12 orang lagi ini muncul lagi ada orang pemberani di luar Jawa sana mungkin mempertanyakan orang Aceh atau orang Papua, tangkap lagi, penjarakan lagi. Padahal memang karena Joko Widodo ijazahnya palsu, memang harus kita terima itu sebagai sebuah fakta. Kita pernah ditipu 280 juta ini oleh seorang Joko Widodo. 20 tahun. 20 tahun ya? 20 tahun. Iya, 20 tahun. Memang ini memalukan. Bukan hanya kepada bangsa Indonesia sendiri, negara tetangga, bahkan dunia. Tapi kita harus terima. Harus terima bahwa pernah seorang presiden memimpin Indonesia berijazah palsu. Dua itu saja, itu mutlak syarat di UGM. Skripsi tanpa tanda tangan penguji. Tidak ada lembar pengesahan penguji. Lembar transkrip akademik mutlak juga di UGM. Tidak ada tanda tangan dekan, pembantu dekan. Tidak ada stempel. Mau apa lagi kepolisian ini? Mau memenjarakan kami? Komnas HAM di mana berdirinya berpihak pada kami? Harusnya kan meminta bukti. Polisi, benar gak itu? Transkrip nilainya benar gak? Ada gak? Skripsinya bagaimana? Belum lagi tadi daftar juga sarjana muda, nilainya jelek. Udahlah, desak Komnas HAM melalui Presiden Subianto untuk melakukan tadi saya bilang waktu di luar rekonsiliasi nasional. Bagaimanapun Joko Widodo sudah kadung jadi presiden. Ya, bahkan saya memilihnya juga tahun 2014. Kena tipu juga saya. Saya enggak loh saya. Enggak ya? Oh, bersyukur Mas, bersyukur. Nah, rekonsiliasi coba berbicara kepada Presiden Prabowo Subianto begini-gini. Saya yakin Kapolri itu tahu itu Jokowi itu jasa palsu. Tetapi kepolisian memang sudah biasa memanipulasi Pak. Mau saya ceritakan di sini, di RDP kita ceritakan. Saya bongkar semua rekayasa kepolisian. Ya. Semua ini kan mereka ini dibayar pajak. Kasihanlah rakyat kalau cuma menjadi korban manipulasi polisi dan Komnas HAM yang seharusnya mengawasinya dan diam. Kalau nggak berani mundur, biar saya menggantikan. Saya akan teriak-teriak itu bahkan ke luar negeri, bahkan ke Prabowo Subianto. Tiap hari saya berkunjung. Bagaimana? Berani nggak Komnas HAM? Ya, Komnas HAM mau nggak, berani nggak menyuarakan ini supaya Jokowi jujur lakukan rekonsiliasi nasional. Kami pun tidak ingin Jokowi lebih malu lagi, lebih babak belur lagi di mata dunia. Nggak mau memenjarakan dia pun nggak mau. Ya sudahlah, asal ini pelajaran penting supaya Indonesia ini punya presiden besok yang berkualitas, bukan orang yang seperti ini. We walk the talk, not only talk the talk. Ya, harusnya jauh lebih smart, lebih pintar, bijak daripada seorang Rismond yang nobody. Ini menyelesaikan satu kalimat aja, kausalitas kalimat satu ke kalimat dua aja nggak bisa kok. Joko Widodo memang terkenal
ikon penipu, pembohong Indonesia. Terus lembaga-lembaga yang dibayar rakyat ini bagaimana posisinya? Apakah diam, aman, yang penting gue jabatan gue aman, gue nggak mau nyenggol Jokowi, masih kuat, dan dia punya banyak jaringan, Kapolri aja masih dipertahankan Prabowo Subianto, apalagi kami. Jangan seperti itu, lebih baik berkorban jabatan, yang penting pernah bersuara untuk rakyat. Gitu. Masa kita yang nggak dibayarin rakyat berani bersuara, nggak pernah nerima gaji tuh bulan tanggal 1 besok nggak gajian. Tetapi orang-orang yang ada di sini kan tanggal 1 pasti gajian karena dibayar keringat rakyat. Terus makanya kami ya banyak kali Pak, saya teknisnya banyak sekali. Iya. Bapak pasti nggak paham kalau teknisnya kan? Saya udah banyak mendengar lah. Siap. Bukan Pak, ada lagi dari Pak Resmond yang di TV tapi aku ikuti terus, saya coba, cermati Pak. terus itu. Terus apakah Indonesia ini Bang akan menjadi negara pengecut hanya karena takut dengan Joko Widodo? Atau negara kita ini didirikan oleh para pemberani, kesatria? Tunjukkanlah. Atau kita bertemu di RDP dengan Joko Widodo, dipanggil, jelaskan proses akademiknya di RDP. Masa kami meneliti ijazah publik kok malah dikriminalkan, dan Komnas HAM, Kompolnas, semua bla 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 itu yang entah berapa puluh lembaga pengawas penegakan hukum di Indonesia yang independen tapi diam dan penonton. Oh, dari kriminal, udahlah, oke, biar damai, biarkan mereka masuk penjara. Yang penting gue bulan depan gajian. Ngapain ngurusin? Memang siapa mereka? Padahal digaji ya untuk ngurusin kami. Supaya itu loh Pak. Coba Pak, bayangkan Pak. Bapak nggak mendidih darahnya. Kami meneliti jasanya Joko Widodo, kena 9 pasal Pak. Kalau kumulatif itu bisa berapa puluh tahun kami. Kalau lembaga begini besarnya Komnas HAM diam, adalah kena ancaman 12 tahun, ada 8 tahun, ada 6 tahun, ada 4 tahun, itu total berapa itu kalau kumulatif? 30 tahun. Hanya karena si Joko Widodo ini punya ijazah palsu kok kami mau dipenjarakan di Indonesia ini. Gitu. Kami akan laporkan ini ke lembaga HAM dunia kalau lembaga HAM Indonesia ini biar dicoret ini, negara ini memang tidak menghargai hak-hak asasi peneliti. Sudah. Kita sudah laporkan amnesti. Kok diam gitu loh? Bapak nggak tahu, coba baca itu pasal-pasal itu. Masa itu dipakai untuk kami dan lembaga-lembaga seperti ini diam? Super body kali polisi, gak ada yang bisa speak up untuk mengkritik mereka kecuali Rismond, Roy Suryo, dan Tifa. Kami nggak digaji negara itu. 9 pasal Pak. Ini negara apa ini? Semua diterima adalah penghasutan. Ya Tuhan. Kalau Anda terhasut karena Anda ijazah palsu. Gitu. Kalau enggak, pasti kami dipanggil baik-baik minum kopi. Ayo ketemu di Kuningan misalnya. Di kafe ini loh Mon, ini Roy, ini Dipa, oke ya. Udah jangan ribut. Kalau dia nggak terhasut, kalau ijazahnya asli, udahlah Pak. Bagaimana Bapak memiliki kanal-kanal di Komnas HAM, ya, bertemu dengan anggota DPR, bicarakan, bertemu dengan Presiden Prabowo, bicarakan, ini sudah telak, sudah tidak bisa dibantah. Apakah anak manusia ini mau dikorbankan lagi? Keterlaluan negara ini membiarkan kami seperti tanpa pengawalan, tanpa pembelaan sama sekali. Ini negara apa sih ini? Sudah jelas dan semua bermain diam. Media pun kalau nggak ada YouTuber, nggak ada kami, nggak berani ini mengupas ini. Media mainstream. Setelah sekarang publik sudah rame, ya, mengetahui bukti-bukti baru ikutan. Jadi kalau kita nggak bisa lagi berharap pada lembaga-lembaga lembaga-lembaga independen ini, maka ayolah kita bubarkan.
nggak ada gunanya. Ya kan, kalau kami sampai di penjara menyuarakan ini, dan kami dari buku itu, generasi ke depan akan melihat betapa bobroknya penegakan hukum. Bukan hanya di rezim Joko Widodo, ternyata di rezim Prabowo Subianto juga nggak ada perubahan. Kalau sampai Prabowo Subianto, saya lihat profil keluarganya orang-orang educated, tentu menghargai buku, menghargai penelitian, ya, diapresiasi. Kalau Joko Widodo ya memang wajar nggak menghargai buku, ya, tontonannya katanya Doraemon atau apa Shinchan atau apa ya. Jadi kalau Prabowo Subianto kan keluarganya juga, Pak Prabowo Subianto juga orang-orang educated, tentu ya menghargai produk-produk akademik. Gitu Pak ya. Gitu ya. Jadi kami harapkan ini bukan tempat curhat saja. Jadi benar bahwa ada nanti konvers tentang kami. Oh, kami akan mengajukan RDP. Kami sudah bertemu Prabowo Subianto membicarakan ini. Kalau Bapak ingin short file dari saya akan kasih. Ya, gitu. Sedikit ya Pak. Oke, makasih, Pak. Ya. Ini kan 2 kali Pak, kami bertemu di Komnas HAM ini ya. Jadi 3 bulan yang lalu kami juga pernah ke sini. Kemudian diterima oleh staf-staf saja, analis ya. Itu pada saat itu awal itu baru laporan polisinya Joko Widodo. Kenapa kami mengadu ke sini? Karena kami mendapatkan teror, intimidasi, bahkan sampai keluarga kami. Itu yang kami laporkan. Ya, Pak Rismon, mobil keluarga dihancurkan, saya, anak-anak saya diteror sampai ke kos, diancam oleh juru tikam. Ban disayat, ban mobil disayat, kaca mobil dipecahkan. Nggak ada hak asasi manusia di Indonesia ini. Nah, itu tidak ada tindak lanjutnya dari Komnas HAM. Katanya analis yang bertemu dengan kami akan laporkan kepada komisioner yang kebetulan hari ini tidak ada. Tetapi sampai 3 bulan sekarang kami dikriminalisasi oleh termul-termul, difasilitasi sama polisi, padahal kami sama sekali tidak melakukan tindak pidana apapun. Ya, nah ini kami kedua bertemu Bapak Komisioner, alhamdulillah Pak Prabianto. Yang harapan kami ini sekarang Pak, ini rakyat tuh ada di belakang kami Pak. Riset bukan cuma sekedar survei lembaga, riset algoritma menyatakan 93% rakyat percaya ijazah Jokowi palsu. Dan mohon maaf Pak, dari 12 orang yang dilaporkan ini punya masa besar Pak, influencer Pak. Oke Bu. Ya, jadi Catat itu. jadi saya mohon sekali ini yang saya mohon Pak, Komnas HAM bicara dengan Pak Presiden. Kami sangat ingin menjaga agar tidak terjadi kerusuhan Pak, agar tidak terjadi kerusuhan, itu yang kami jaga sekarang. Kami nggak peduli deh keluarga kami, udah kalau Komnas HAM nggak bisa melindungi keluarga kami, ya udah kami lindungi keluarga kami sendiri. Tapi ini sekarang kami mohon Komnas HAM melindungi rakyat, melindungi negara Pak. Itu, dan Komnas HAM punya akses langsung kepada Pak Presiden. Jadi kami mohon gunakan Pak akses itu. Terima kasih Pak Prabianto. Baik.